Mereka yang ingin naik setinggi yang dimungkinkan oleh kondisi manusia kita, harus meninggalkan kebanggaan intelektual, kemahakuasaan pemikiran yang jernih, keyakinan pada kekuatan absolut logika. Cinta tak tertangkap oleh mata, tapi diserap oleh pikiran. Maka bagi si buta, cinta seperti bidadari yang bersayap. Logika cinta pun tak bekerja seperti penilaian atas selera. Ia bersayap tetapi buta. Ia tak ubahnya seperti anak-anak, karena di dalam memilih, ia seringkali terpikat. Cinta yang keliru selalu buta. Cinta selalu membuat gembira, tak kenal hukum, bersayap dan tak terbatas. Dan cinta mematahkan semua mata rantai logika. Orang pintar berlogika sehingga bermimpi sesuatu yang secara logika bisa dicapai. Orang bodoh tidak peduli dengan logika, yang penting dia bermimpi sesuatu sangat besar. Bahkan sesuatu yang tidak mungkin dicapai menurut orang lain. Logika membawamu dari A ke B, imajinasi bisa membawamu kemana saja. Ketika berhadapan dengan orang, ingatlah Anda tidak sedang berurusan dengan makhluk yang memiliki logika, tetapi makhluk yang berperasaan. Karakter-karakter itu memiliki kehidupan dan logika mereka sendiri, dan kau harus bertindak sesuai dengannya. Logika dan kebahagiaan tidak mungkin dikombinasikan. Manusia tertawa jika dia terjepit dalam situasi antara logika dan kenyataan yang berbenturan tanpa dia dapat menguasainya. Logika itu bagaikan pedang, siapa yang menariknya akan binasa olehnya. Kebenaran adalah sesuatu yang hakiki dan ilahi. Begitu banyak hal yang pada awalnya kita percayai sebagai suatu kebesaran Tuhan, secara perlahan mulai dapat dijelaskan dengan logika manusia. Marilah kita hidup dalam kejernihan pikiran dan kebeningan hati, melalui pengikhlasan diri yang utuh kepada logika keimanan kita kepada Tuhan yang Maha Berkuasa. Tidak ada apapun bisa terjadi tanpa izin dari Tuhan. Maka mengapakah masih ada di antara kita yang meminta pertolongan dan pemastian bagi kehidupan yang utuh kepada selain Tuhan? Ketakutan adalah penyakit yang menggerogoti logika dan membuat manusia menjadi tidak manusiawi. Logika selalu tampaknya mengatakan kepada kita, dalam bahasa cukup tidak perlu teknis, apa yang kita mengerti akan lebih baik sebelum menjelaskan. Logika hati biasanya lebih baik daripada logika kepala,
dan konsistensi simpati lebih superior sebagai aturan hidup untuk konsistensi intelek. Dunia lambang tidak harus mengikuti logika dan etika tersendiri, bahkan boleh disebut juga suatu supralogika yang melayang bagaikan awan-awan di atas gunung dan lembah. Namun yang mengandung uap air mati hidup bagi segala yang di bawahnya. Kadang cinta berkata, logika adalah salah, dan ia hanya membela rasa. Kami tidak tumbuh dewasa dengan kisah Poseidon. Kami tumbuh dengan aturan dan logika. Kami memiliki kehidupan yang nyata dan normal di suatu tempat. Dengan seorang ayah dan ibu yang mencintai dan membutuhkan kami. Kami harus kembali ke mereka. Mungkin suatu hari kita akan menemukan bahwa logika yang sama bekerja dalam pemikiran mitis dan pemikiran ilmiah, dan bahwa manusia selalu berpikir dengan sangat baik. Logika adalah model sebab dan akibat yang buruk. Logika menjaga dirinya sendiri, yang harus kita lakukan adalah mencari dan melihat bagaimana cara melakukannya. Pembunuhan adalah kengerian, tetapi kengerian yang sering diperlukan, tidak pernah kriminal, yang penting untuk ditoleransi di negara republik. Apakah itu atau bukan kejahatan? Jika tidak, mengapa membuat undang-undang untuk hukumannya? Dan jika demikian, dengan logika biadab apa Anda, untuk menghukumnya, menduplikasinya dengan kejahatan lain? Logika tidak pernah menarik laki-laki sampai membawa mereka pergi. Logika laki-laki yang sangat dibanggakan tidaklah logis, karena mereka menampilkan prasangka terhadap separuh ras manusia, yang dianggap prasangka menurut definisi kamus manapun. Matematika adalah bahasa plus penalaran. Ini seperti bahasa ditambah logika. Matematika adalah alat untuk bernalar. Manusia mengasosiasikan gagasan tidak berdasarkan logika atau ketepatan yang dapat diverifikasi, tetapi menurut kesenangan dan minatnya. Karena alasan inilah kebanyakan kebenaran hanyalah prasangka. Mereka yang ingin naik setinggi kondisi manusia memungkinkan, harus meninggalkan kebanggaan intelektual, kemahakuasaan berpikir jernih, kepercayaan pada kekuatan absolut logika. Tapi logika bukanlah segalanya. Seseorang membutuhkan hati untuk mengikuti sebuah ide. Banyak yang saya buat adalah geometris, dan memiliki semacam logika matematika yang hampir berbentuk. Logika adalah petunjuk yang lebih lemah dibandingkan tradisi.
Saya mencapai pengalaman nirwana yang belum lahir, tidak tertandingi, aman dari kemelekatan, tidak rusak dan tidak ternoda. Kondisi ini memang saya capai yang dalam. Sulit dilihat, sulit dipahami, tenang, prima, di luar jangkauan logika belaka, halus, dan hanya bisa direalisasikan oleh yang bijak. Ayah saya, baik atau buruk, kesalahan atau tidak, memiliki garis langsung dari hatinya ke musik kepada orang-orang, kepada penonton. Dia bermain dengan logika dan kebenaran batiniahnya sendiri. Kami mengasumsikan akal sehat sebagai kondisi yang diperlukan dari penularan universal pengetahuan kami, yang diandaikan dalam setiap logika dan setiap prinsip pengetahuan yang bukan skeptisisme. Kita semua pernah terserang perasaan tak menentu atau siklus naik turun. Kita merasa bahagia, giat, dan penuh keyakinan di satu hari, lalu merasa depresi dan tak bersemangat di hari berikutnya. Secara logika, kita menyimpulkan bahwa hidup penuh dengan liku-liku. Ketika saya belajar bagaimana berpikir di sekolah, saya diajari bahwa aturan pertama dari logika adalah bahwa sesuatu tidak dapat menjadi dan tidak berada pada waktu yang sama dan dalam hal yang sama. Catatan terakhir itu, dalam hal yang sama, mengatakan banyak hal. Segera setelah Anda mengubah kerangka acuan, Anda telah mengubah kebenaran dari fakta yang tadinya tidak berubah. Kebenaran adalah sesuatu yang hakiki dan ilahi. Begitu banyak hal yang pada awalnya kita percayai sebagai suatu kebesaran Tuhan, secara perlahan mulai dapat dijelaskan dengan logika manusia. Berutanglah dengan logika dan kalkulator, bukan emosi. Konstitusi Amerika, salah satu dari sedikit dokumen politik modern yang dibuat oleh orang-orang yang dipaksa oleh keadaan yang paling keras untuk memikirkan apa yang sebenarnya harus mereka hadapi. Alih-alih memotong logika di ruang kelas universitas. Apa yang kita sebut kebetulan mungkin adalah logika Tuhan. Logika adalah anatomi pikiran. Aristoteles bisa dianggap sebagai bapak logika. Tetapi logikanya terlalu skolastik, penuh kehalusan, dan pada dasarnya belum banyak nilainya bagi pemahaman manusia. Lebih baik tanpa logika daripada tanpa perasaan. Bagi seseorang yang sedang jatuh cinta, nilai individu itu secara intuitif diketahui. Cinta tidak membutuhkan logika untuk misinya. Ilmu pengetahuan hanyalah akal sehat yang terbaik, yaitu
akurat dalam pengamatan, dan tanpa ampun terhadap kesalahan dalam logika. Dengan logika dan alasan kita mati setiap jam, namun dengan imajinasi kita hidup.